Oke, baik teman-teman, mari kita lanjut untuk pembuatan musuh. Jadi pertama kita buat apa? Kita ke folder kininya dulu. Kita ke PNG, kita ambil yang zombie. Kita pakai yang zombie hold ya. Oke, kita drag ke scene. Oke. Kita drag. Oke. Kemudian kita ubah order in layer-nya ya, jadi 2. Kita reset dulu. Reset property, position biar di tengah. Oke. Kemudian kita tambahkan rigid body. Kita matikan gravitasinya, kasih 0. Freeze rotasinya. Kemudian kita tambahkan collider, box collider 2D. Kita edit segini. Oke. Oke. Kemudian kita buat script script up dulu ya untuk nyawanya. Kita ke script, kita buat folder baru, extra. Oke, dalam folder extra kita buat script namanya health. Oke. Dua kali. Oke, pertama kita butuh public void max health. Kemudian kita butuh public wall player destroy. Player destroy. Kita kasih true. Oke. Terus kita butuh, tunggu, mending jangan float, mending kita kasih integer saja. Oke. Private. Kita butuh current health. Oke. Nah, current health itu sama dengan max health. Oke. Di void star kita panggil current health sama dengan max health. Oke, kemudian di void update kita buat kita buat metode baru, void take damage. Kita buat parameter in damage, integer damage. Jangan lupa kasih public karena pasti bakal dipanggil di luar kelasnya. Terus kita buat current health itu dikurang sama damage. Oke, jika current health kurang sama dengan 0, maka kita buat metode baru lagi, void die. Jika apa tadi saya lupa, player destroy. Jika player destroy, maka destroy game object. Oke.
kita panggil metode day-nya. Dash. Oke, accept, damage, oke, Ctrl S. Tunggu sebentar. Oke. Kita ke player. Ini kita ubah saja namanya jadi musuh. Nah, kita ke player. Kita drag script health-nya. Mass health-nya kita kasih 20. Kemudian yang di musuh kita drag. Oke, sama ya, maksudnya kita kasih 20. Oke, kemudian kita buat supaya musuhnya itu bisa jalan. Jadi kita ke aset dulu, kita ke script, kita buat folder baru lagi, namanya enemy. Create script baru, kita kasih nama enemy follow. Oke, tunggu sebentar, klik 2 kali. Pertama kita butuh public float speed, kemudian kita buat public transform tunggu dulu. Ctrl S dulu. Oke, lanjut. Public transform public transform. Kemudian kita butuh public int damage. Oke. Transform. Kita ganti namanya ya. Jadi apa? Transform. Oke. Kita kasih apa ya? P transform sama dengan game object dot find with tag dalam kurung player titik transform. Kita ambil transformnya. Oke, sebelum kita save, kita ke Unity dulu. Di player, di tagnya kita kasih tag player. Oke. Kemudian default update, jika p transform sesama dengan 0, maka return. Oke, kita buat vektor 3, kita kasih nama dir sama dengan player p transform dikurang transform dot position, supaya dia normalize. Oke.
dot position. Nah, oke, jadi kita ambil posisi dari player, terus kita kurangi sama posisinya si musuh. Terus kita buat transform dot position ditambah sama dengan dir yang dikali dengan speed terus dikali lagi sama time dot delta time. Oke. Dan kita buat untuk supaya dia rotasinya bagus ya, float angle sama dengan math dot atan 2 dir dot y koma dir dot x, terus kita kali sama math r2. Oke. Enter. Transform dot position sama dengan coordination coordination. Nah, coordination dot Euler 0,0,0, angel. Oke. Kenapa position? Seharusnya rotation. Oke. Kita buat ketika dia bertabrakan sama player ya. Jika collision dot collider dot convertake player maka collision dot collider dot get component, kita ambil komponen health, dia take damage, kemudian destroy game object. Oke. Oke, save. Tunggu sebentar. Nah, kemudian di musuh kita drag enemy follow. Speednya coba 5 ya. 5, damage-nya 5. Seharusnya kita kasih privat saja ya. Tapi kita tutup saja. Ini kayaknya nanti keisi sendiri ya yang player transform ini. Coba kita coba kita play. Oke, berhasil. Coba lagi. Oke, kita tes apakah dia ngejar player. Nah, kita tes ulang. Dia ngejar player. Nah, oke. Tapi
tapi musuhnya tidak ketembak. Berarti di bagian balet kita butuh damage. Oke. Kita ambil health, XP sama dengan collision sama dengan collision dot get component. Tunggu, kenapa bukan ini yang C nya kecil. Nah, dot get component help. Nah, jika XP nya 0, kita cek apakah dia punya komponen XP, maka XP nya bakal take damage dari damage. Nah, tunggu, kita sudah punya damage kan? Oke, sudah ada. Kemudian kita hancurkan peluru kita. Oke, ini dia ya di script balet ya. Kita tambahkan untuk cek health nya musuh, kemudian kita take damage. Oke, kembali. Tunggu, save dulu. Oke, kita ke aset privat balet. Nah, damage-nya kita kasih 10. Oke. Kemudian mari kita tes. Oke, kok nggak kena ya? Tunggu dulu. Maksudnya speednya kasih dulu. Oke, player. Oh, kena ya. Oh, karena 5 ya. 20 berarti 4 kali tembak seharusnya ya sudah mati. Coba. Makan lagi. Kena gak sih? Coba. 1. Tunggu, apakah kena ya? Cek dulu kalendernya, edit. Kasihin, astaga. Atau kurang lebar ya. Oke. LSP titik damage. Atau jangan-jangan saya lupa. XP. Can you follow? Tidak. Kurang damage, harusnya dikurang. Balet 0 collision sebenarnya. Trigger enter 2D. Terus Scholar 2D. Oke, lihat dulu.
Seharusnya kan dia ke destroy ya. Coba player dibalet damage nya kita kasih 100. Coba apakah ada kesalahan collider? So coba kita debugging sedikit ya. Jika dynamic kita print damage, kita lihat apakah damage-nya masuk. Masuk dong. Atau karena tadi miss ya. Nah ini miss ya. Kayaknya collidernya kalau nggak salah. Coba ya, mana musuh collidernya kita perbesar segini. Coba kayaknya masalah collider sebenarnya. Edit ya sudah, kita kasih begitu saja, nggak apa-apa. Setidaknya damage-nya berkurang, damage-nya, health-nya berkurang. Oke, kita clear. Oke, lanjut kita buat spawn-nya ya, supaya musuhnya bisa ke spawn. Oke, kita create C# enemy spawn, enter, dulu. Oke, pertama kita butuh public game object enemy privat, kemudian kita butuh public game object player, public vector 2 spawn x min, spawn x max, jangan x deh, kita span ini saja, span lebih bagus. Kita perbesar huruf M nya. Nah, spawn min, spawn max. Oke, terus kita butuh timer.
timer. Oke, apakah kita butuh fetch star? Kayaknya enggak ya, tunggu dulu, nanti kita cari dulu. Timer kurang sama dengan time dot delta time jika timer kurang sama dengan 0 dan player itu tidak sama dengan 0. Nah, maka kita buat metode spawn enemy, void spawn enemy, kemudian float x nya sama dengan random.range spawn min dot x, spawn max dot x. Oke, Ctrl D, kita ubah lagi yang float y nya, kita ganti y, kita ganti y. Oke, lanjut, kita butuh vektor 3 saja, vektor 2 saja, vektor 2 spawn pos sama dengan new vector x dan y, kemudian kita instantiate navy private, spawn pos, continuation identity. Nah, oke, save. Sebentar, oke. Kita di hierarki kita create empty, kita kasih nama spawner. Oke, kemudian kita drag enemy spawningnya. Oke, enemy private, kita ke asset privat, kemudian kita drag musuh di objek privat. Nah, yang ini kita delete saja, oke. Kembali ke spawner, kita drag musuhnya, kita drag player. Untuk spawn minnya kita kasih 10-an ya, 10-5 begitu ya, 10-5 min 10 min 5. Kalau nggak salah ya ini 10 kalau nggak salah. Coba kita grab empty, kita cek ya, masuk 9 lah. Jadi nanti musuhnya itu bakal spawn di sekitar area ini. Nah, 10 5 berarti di sini ya. Oh, enggak. Jadi ya pas 5 di sini, min 5 juga di sini. Nah, oke. Di lab mari kita coba. Oke. Sebenarnya coba. Oke. Kenapa nggak ke instant type ya musuhnya? Lupa, astaga. Kita lupa panggil spawn enemy.
spawn enemy, kemudian timer. Timer ya, saya butuh float lagi ya, kita butuh float lagi, kita kasih public saja, public float timer atau spawn interval nah interval spawn interval. Oke. Lanjut kembali ke spawner. Nah, spawn intervalnya kita kasih 2 detik. Bentar. Nah, lanjut. Nah, tung. Kita lupa ya, kita lupa kasih nyala speednya. Nah, kan 5. Oke. Ini terlalu cepat kalau 5 ya. Terlalu cepat ya. Aduh. Maksudnya terlalu cepat, guys. 5, 2. Ini collidernya supaya bermasalah banget di collidernya ya. Tunggu dulu, apakah sebenarnya kita nggak butuh rigid body ya? Karena kalau kita lihat kita nggak perlu rigid body ya. Jadi rigid body-nya tadi saya hapus ya. Oke, coba sama saja. Udahlah, nanti kita perbaiki ya di next video saja.